Nah, pindah ke bodybuildingnya teh sebenarnya gara-gara teh kalau misalkan bela diri ada batas usia teh. Di Indonesia tuh contoh ya misalkan atlet gulat, atlet karate, silat segitu itu tuh biasanya teh rata-rata pembinaan teh yang usia-usia mudanya itu rata-rata di angka 22 sampai 23. Karena itu teh bakal habis di 25. Kadang kan ada batas usia di ponnya. Jadi sebelum situ pindahlah Betul, langsung. sebelum situ pindahlah langsung. Jadi ada batas usia itu teh. Karena atlet mah nggak mungkin bisa terus-terusan kan kalau di bela diri mah karena ada batasnya. Saya nggak tahu regulasi dari cabang olahraga lain teh gimana, tapi rata-rata kalau misalkan di gulat tuh di 25 tuh rata-rata udah off gitu. Jadi teh sebelum itu teh saya mikir kalau bodybuilding itu kalau kita sampai 50 tahun masih badan bagus bisa compete ya kita bisa compete. Ya, buktinya Adera sekarang umur berapa tuh? Betul. Om Ade tuh kalau nggak salah sekarang 55 ya teh. Tuh, masih Ya, gitu. Tapi luar biasa ya, mukanya kan kayak 30 tahun. badannya pun. Jadi memang karena kita rajin olahraga ya beliau ya. Jadi bisa metabolic age-nya jadi lebih mudah. Nah, itu ya dia. kan. Terus BMR-nya juga jadi lebih tinggi pembakaran kalorinya gitu kan. Karena kan pasti akan ada penurunan sistem kerja dari Iya, tubuh, metabolisme. makin Tapi bertambah usia ya. betul, karena beliau itu rajin mempertahankan massa ototnya. Jadi penurunan massa otot diimbangi dengan kenaikan massa otot yang stabil. Sehingga badan beliau di usia yang segitu masih ya luar biasa. 55 tahun saya bilang kayak 30 tahun gitu kan ototnya. Dan orang yang 30 tahun itu belum tentu bisa kayak beliau gitu. Jadi sangat memotivasi saya sekarang banget, banget. Gitu. Jadi saya pun suatu hari itu pengen jadi penerus sosok beliau karena saya berpikir gini, ketika saya di dunia influencer sekarang kadang banyak orang yang udah nggak usah diladeni itu mah bocil, biarin dah itu mah fans bocil apa segala macam. Kadang beberapa influencer kayak gitu. Menurut saya emang kadang kan gini, kadang orang ya ada bocil gitu. Bang minta dulu. Udah bocil gitu kan, senangnya orang dewasa. Kalau saya ayo sini dah, ayo kita foto. Saya senang anak-anak. Karena apa? Saya mencintai sosok Aderai itu ketika saya bocil. Dan saya yakin ketika saya tua nanti akan ada calon Kris Putra berikutnya yang akan bilang bahwa dulu saya termotivasi oleh Bang Kris Putra. Luar biasa. Menurut aku influencer yang bagus itu tuh yang kayak gini nih. Ada kayak bermanfaat untuk orang lain. Apalagi ini jangka panjang kan. Ya. Dan kita juga nggak pernah tahu kan Betul. bahwa anak kecil yang saat itu bocil datangin kita tuh suatu saat dia bisa jadi influencer, bisa jadi pembicara atau apapun. Dan dulu saya termotivasi oleh ini misalkan sosok Inde seperti saya sekarang, saya dulu bocil. Dan terakhir kali saya tanding itu di Las Vegas, kejuaraan Mr. Olympia diantar oleh Mas Aderai. Oh, diantar sama Mas Aderai. Kayak mimpi jadi kenyataan. Dulu lihat di buku kayak wih keren ya masa jayanya Mas Ade gitu kan pas masih on tanding. Tapi tahu-tahu sekarang saya bisa meneruskan perjuangan beliau tanding di kejuaraan Mr.